Tiongkok adalah negara yang sangat luas, dengan pemandangan yang beragam dari pegunungan yang menjulang hingga dataran yang luas. Negara ini adalah rumah bagi populasi yang besar dan terus bertambah, dengan kota-kota yang selalu sibuk dan pasar yang ramai. Hal ini menghadirkan tantangan unik. Bagaimana menghubungkan orang-orang di negara yang sangat besar ini? Bagaimana memastikan bahwa setiap orang dapat bepergian dengan cepat dan efisien? Tiongkok telah mengatasi tantangan ini dengan cara yang luar biasa, dengan membangun jaringan transportasi yang mengesankan. Tiongkok telah merangkul teknologi dan menciptakan sistem transportasi yang berbeda dari yang lain, dengan inovasi yang terus berkembang. Jantung dari revolusi ini adalah jaringan kereta api cepat. Ini adalah keajaiban teknik yang menghubungkan kota-kota besar dan kecil. Bayangkan, kereta api yang melesat melintasi negara dengan kecepatan melebihi 350 km per jam, melintasi pemandangan yang menakjubkan. Kereta ini ramping dan modern dengan desain yang futuristik dan kenyamanan yang luar biasa. Kereta ini mengangkut jutaan penumpang setiap harinya, menghubungkan mereka dengan tujuan mereka dengan cepat dan efisien. Jaringan kereta api cepat Tiongkok adalah yang terbesar di dunia. Ini adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan kemampuan teknologi dan infrastruktur negara ini. Jaringan ini membentang lebih dari 40.000 kilometer, menjangkau berbagai wilayah dan lanskap yang berbeda. Panjangnya cukup untuk mengelilingi seluruh dunia. Ini adalah bukti dari ambisi besar dan visi jangka panjang Tiongkok. Jalur baru terus ditambahkan setiap saat dengan proyek-proyek konstruksi yang tidak pernah berhenti. Ini memastikan bahwa jaringan ini terus berkembang dan memperluas jangkauannya. Jaringan ini menghubungkan kota-kota besar di seluruh negeri, memungkinkan mobilitas yang lebih besar dan akses yang lebih mudah ke berbagai daerah. Kereta cepat ini telah menjadi simbol kemajuan Tiongkok dengan desain futuristik dan teknologi canggih yang mencerminkan masa depan transportasi. Kereta ini adalah sumber kebanggaan nasional, seringkali menjadi latar belakang untuk foto dan acara kebanggaan nasional. Tapi dampaknya jauh melampaui kecepatan. Kereta ini sangat efisien, dengan proses boarding yang mulus dan sistem yang dirancang untuk meminimalkan waktu tunggu. Kereta ini juga sangat tepat waktu, dengan jadwal yang ketat dan kedatangan yang selalu sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Jaringan kereta api cepat telah mengubah cara orang bepergian di Tiongkok, membuat perjalanan menjadi lebih nyaman dan efisien. Perjalanan yang dulunya memakan waktu berhari-hari, kini dapat ditempuh hanya dalam hitungan jam, menghemat waktu dan energi bagi para penumpang. Hal ini berdampak besar pada perekonomian dengan peningkatan aksesibilitas yang mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi di berbagai daerah. Tiongkok telah sepenuhnya merangkul era digital. Hal ini terutama berlaku dalam hal transportasi. Dari memesan tiket hingga menjelajahi kereta bawah tanah, semuanya dapat dilakukan hanya dengan beberapa ketukan di ponsel cerdas Anda. Aplikasi seperti WeChat dan Alipay telah merevolusi pengalaman perjalanan. Aplikasi ini memungkinkan penumpang untuk membeli tiket dengan mudah. Anda bahkan dapat memesan layanan ride-hailing dan memeriksa kondisi lalu lintas. Tidak ada lagi tiket kertas atau antrian panjang. Fokus pada digitalisasi ini telah membuat perjalanan di Tiongkok menjadi sangat nyaman. Hal ini juga menyediakan data berharga yang membantu meningkatkan efisiensi seluruh sistem transportasi. Tiongkok adalah rumah bagi beberapa kota terpadat dan terbesar di planet ini. Kota-kota megapolitan ini menghadapi tantangan transportasi yang unik. Bagaimana Anda memindahkan jutaan orang dengan cepat dan efisien? Jawabannya terletak pada keajaiban teknik lainnya, sistem metro. Kota-kota seperti Beijing dan Shanghai memiliki beberapa jaringan metro terluas dan tercanggih di dunia. Jalur bawah tanah ini mengangkut jutaan penumpang setiap harinya. Kereta bawah tanah Beijing adalah keajaiban teknik modern. Ini adalah sistem kereta bawah tanah terbesar dan tersibuk di dunia. Dengan lebih dari 40 jalur dan ratusan stasiun, kereta bawah tanah ini merupakan jalur kehidupan yang vital bagi penduduk kota. Stasiun-stasiunnya bersih, modern, dan dilengkapi dengan teknologi terbaru. Kereta api cepat dan sering berjalan seperti jarum jam. Shanghai, pusat keuangan Tiongkok yang ramai, adalah kota lain dengan sistem metro yang mengesankan.
Metro Shanghai adalah salah satu yang terpanjang di dunia. Metro ini memiliki lebih dari 390 stasiun dan 19 jalur. Sistem ini dikenal dengan kecepatan dan efisiensinya. Metro ini merupakan jalur transportasi yang vital bagi jutaan komuter di kota ini. Metro Shanghai adalah contoh cemerlang dari komitmen Tiongkok untuk menyediakan transportasi perkotaan yang efisien dan berkelanjutan. Ambisi Tiongkok melampaui transportasi daratnya. Tiongkok juga dengan cepat memodernisasi infrastruktur penerbangannya. Negara ini adalah rumah bagi beberapa bandara terbesar dan tercanggih di dunia. Bandara-bandara ini bukan hanya gerbang masuk ke negara ini. Bandara-bandara ini juga merupakan simbol dari pengaruh global Tiongkok yang semakin besar. Bandara-bandara ini menampilkan teknologi canggih dan desain yang inovatif. Dari sistem pengenalan wajah hingga penanganan bagasi otomatis, bandara-bandara ini mengubah pengalaman perjalanan. Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam memperluas jaringan penerbangannya. Tiongkok sedang membangun bandara baru dan meningkatkan bandara yang sudah ada. Ini semua adalah bagian dari ambisinya untuk menjadi pemimpin global dalam penerbangan. Tiongkok tidak hanya berinvestasi di masa kini. Tiongkok juga melihat ke depan untuk masa depan transportasi. Negara ini berada di garis depan revolusi kendaraan otonom. Perusahaan-perusahaan Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan teknologi self-driving. Kendaraan uji coba kini dapat terlihat menavigasi jalan-jalan di kota-kota besar. Pemerintah secara aktif mendukung inisiatif ini. Tiongkok sangat menyadari dampak transportasi terhadap lingkungan. Negara ini berkomitmen untuk mengembangkan solusi transportasi yang berkelanjutan. Komitmen ini terbukti dalam upayanya merangkul kendaraan listrik. Tiongkok adalah pasar kendaraan listrik terbesar di dunia. Pemerintah memberikan insentif bagi konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik. Pemerintah juga berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur pengisian daya. Di dunia yang terus berkembang ini, transportasi memainkan peran penting dalam menghubungkan orang dan tempat. Dari kereta api cepat hingga tiket digital, sistem transportasi Tiongkok telah menjadi contoh luar biasa dari kemajuan teknologi. Sistem transportasi Tiongkok adalah keajaiban teknik modern dan inovasi teknologi. Dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa, kereta api cepat mereka telah merevolusi cara orang bepergian. Sistem ini merupakan bukti ambisi negara dan komitmennya terhadap kemajuan. Infrastruktur yang canggih dan terintegrasi dengan baik menunjukkan dedikasi Tiongkok untuk masa depan yang lebih baik. Tetapi, sistem ini juga menawarkan pelajaran berharga bagi seluruh dunia. Negara-negara lain dapat belajar dari pendekatan inovatif Tiongkok dalam mengembangkan transportasi yang efisien. Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa dengan visi dan tekad adalah mungkin untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, berkelanjutan, dan dapat diakses oleh semua orang. Sistem transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan ini tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saat kita melihat ke masa depan, kita dapat melihat bagaimana inovasi terus mendorong batas-batas apa yang mungkin. Sistem transportasi Tiongkok berfungsi sebagai inspirasi dan model bagi negara-negara lain. Banyak negara telah mengirim delegasi untuk mempelajari dan mengadopsi teknologi ini. Sistem ini adalah gambaran sekilas tentang masa depan di mana teknologi mengubah cara kita bergerak. Dengan inovasi yang terus berkembang, kita dapat berharap untuk melihat lebih banyak kemajuan di tahun-tahun mendatang.